kalau ada upah minimum di planet Mars, Merkurius, kalah dengan upah minimum di Jawa Tengah. Tapi PHK-nya banyak. Jadi upah bukan penyebab PHK. Oleh karena itu kawan-kawan semua, partai buruh didirikan untuk itu. Kita berkongres akan meluruskan itu. Kita akan meminta Gubernur DKI memberikan upah yang lebih layak. Kita minta Gubernur Jawa Barat mengembalikan tentang upah minimum sektoral. Dan kita minta supaya kepala daerah ini tidak semena-mena dan takut dengan DPRD. Kita menolak pilkada dipilih oleh DPRD. Itu mengembalikan semangat Orde Baru. Traumatik kita dan luka rakyat itu bertumbuh. Ya, karena itu kita minta pilkada tetap dipilih langsung. Seburuk-buruknya pilihan langsung jauh lebih baik daripada dipilih oleh kursi-kursi DPRD yang bisa dibeli hanya sekelompok orang, hanya berapa orang. Partai akan mendiskusikan dalam kongres ini. Di samping akan memilih calon presiden partai. Calon presiden partai saya tanya panitia ada 3 orang. Cuma yang 1 orang didukung oleh 37 provinsi, yang 1 orang didukung oleh 1 provinsi. Yang 1 orang lagi didukung oleh 1 organisasi inisiator, yang 1 orang lagi didukung oleh 10 organisasi. Kita akan berdiskusi. Tetap demokratis. Semua berpikir untuk memperkuat dan memenangkan partai ini. Kita akan mempersiapkan menyusun andaikan Sang Hyang Widi, andaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa sesuai keyakinan kita masing-masing, memberi kita kesempatan di pemilu 2029 dan rakyat memberi amanah kepada partai itu. Maka kita ingin jawab tahan dan jalankan apa yang saya ceritakan tadi. Welfare state, negara sejahtera. Apa itu negara sejahtera yang dijalankan dengan 3 prinsip. 1, kesetaraan kesempatan. Apa sih menikmati tentang kesempatan? Lo boleh kaya, tapi gue gak boleh miskin. Lo boleh punya apartemen, gue punya rumah. Maka kenapa partai buruh mendukung Pak Prabowo? Karena program perumahan. Ada program olahraga. Itu dukungan kita di situ. Tapi tentang upah kami berbeda kebijakannya. Saya nggak tahu kenapa kok berbeda. Padahal sebenarnya hampir sama ritmenya. Tapi kita tetap dalam garis dulu. Prinsip kedua adalah redistribusi kekayaan. Apa itu menikah? Jaminan sosial, jaminan makanan, haram hukum orang kelaparan di negeri yang kaya. Itu prinsip partai ini. Apa? Coba ulangi. Haram hukumnya orang kelaparan di negeri yang kaya. Ayo bareng-bareng. Apa? Haram. Jaminan kemakanan, jaminan pendidikan. Kita minta pendidikan gratis. Jaminan air bersih. Bagaimana mungkin orang tinggal di Cilincing, Jakarta, harga 1 botol air bersih 1 liter lebih mahal dari 1 liter BBM. Di NTT banyak kekeringan. Di tanah Papua yang begitu kaya raya dan di tanah Kalimantan dan Sulawesi juga banyak kekeringan. Padahal negara ini adalah negara maritim. Kemudian jaminan makanan, jaminan perumahan, jaminan pendidikan, jaminan air bersih, dan jaminan welfare state. Dan kita anti impor. Reforma agraria dan kedaulatan pangan adalah harga mati. Semua guru honorer, saya ulangi ya, andaikan Tuhan kasih kita masuk DPR ini dan target kita tahun ini 300 sampai 400 kursi DPRD di seluruh Indonesia. Andaikan Allah menjaga itu, saya janji kita akan berjuang seluruh guru dan tenaga honorer diangkat PNS dan ASN. Di mana negara menuju masih main training P3K honorer. Ya, kita perkuat TNI, kita persiapkan alutsista, kita mendukung Pak Prabowo alutsistanya yang kuat. Negara yang berdaulat adalah ketika TNI kuat. Tapi TNI alat pertahanan, TNI bukan alat keamanan. TNI tidak boleh masuk dalam ranah sipil, itu perintah konstitusi. Tapi kita cinta dengan TNI, yaitu TNI yang profesional dan kuat.
alutsista diperkuat, tentara-tentara prajurit ditingkatkan kesejahteraan, kasih rumah. Dulu zaman sebelumnya begitu pensiun TNI punya rumah prajurit, sekarang susah dapat rumah. Kita berjuang bersama. Polri yang kita cintai sebagai alat keamanan, alat ketertiban. Polri tidak boleh bersifat militeristik. Polri tidak boleh ditarik-tarik kembali menjadi seperti militer. Karena Polri ini saya adalah untuk masyarakat. Itulah cita-cita partai. Dan yang terakhir, prinsip ketiga adalah tanggung jawab publik. APBN dan APBD akan diperjuangkan oleh partai buruh. 70% adalah untuk hak-hak rakyat, untuk rumah sakit, untuk jaminan sosial, untuk subsidi upah. Upah subsidi boleh dari APBN dan APBD. Untuk hak-hak rakyat lain, bukan infrastruktur yang berlebihan. Infrastruktur butuh, tapi tidak berlebihan. Oleh karena itu saya tanya pada saudara, siap memenangkan Partai Buruh 2029? Siap memenangkan Partai Buruh 2029? Berdiri. Semua berdiri. Sebelum kita tutup, ayo berdiri. Aduh, mana nih? Berdiri. Sekarang, matiin lampunya. Ayo nyalain HP-nya. Nyalain HP-nya. Di atas, nyalain HP-nya. Semua nyalain HP.